Berdiri di garis batas antara adat dan angin perubahan di tanah Minahasa. Tak akan goyang meski badai datang dari topeng politik struktural yang dilakukan para elit di kursi untuknya. Saya, dia dan mereka berjanji untuk tanah leluhur ini, untuk tanah ini, agar nanti anak cucu masih bisa menyampaikan bahwa ini tanah nenek moyang kami. Terima kasih. Hidup rakyat! Hidup masyarakat! Demokrasi! Lawan Kalase II! Terima kasih. Lagu dari teman-teman Polri TNI Metro Jaya. Berdiri di garis batas antara adat dan angin perubahan di tanah Minahasa. Tak akan goyang meski badai datang dari topeng politik struktural yang dilakukan para elit di kursi untuknya. Saya, dia dan mereka berjanji untuk tanah leluhur ini, untuk tanah ini, agar nanti anak cucu masih bisa menyampaikan bahwa ini tanah nenek moyang kami. Terima kasih. Hidup rakyat! Hidup masyarakat! Demokrasi! Lawan Kalase II! Terima kasih. Terima kasih, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk PCC sudah membawakan puisi salah satu bentuk proses dan protes kepada negara ini dan menceritakan pengalaman juga yang disaksikan oleh teman-teman sekalian. Teman-teman yang masih ingin menggambar, menonton perasaan, berada dari sembahyang yang mendengarkan lagu dari teman-teman Polri TNI Metro Jaya. Silakan. Lewat sini, boleh? Pusaka abadi dan jaya Indonesia sejak dulu punya bangsa di sana dibuai dibesarkan bunga tanpa pengunjung di hari
mendengarkan bunda tempat berlindung di hari tua sampai bawakan lagu dan kita juga masih akan mendengarkan puisi. Namun sebelum itu ya kita karya Wiji Tukul. Sesungguhnya suara-suara itu tak bisa diredam, namun bisa dibingkai. Namun suara mampu menghentikan dan guna pertanyaan mengikat jiwaku. Suara-suara tidak bisa dibiarkan. Bersemayam kemerdekaan. Apabila engkau memaksa diri, aku siapkan untukmu pemberontakan. Sesungguhnya suara itu bukan perampok yang merayakan hartamu. Ini hanya ingin bicara, mengapa kau gotong senjata dan mengetahui ketika suara-suara itu menuntut keadilan. Sesungguhnya suara itu akan menjadi kata. Ia yang mengajariku untuk bertanya, dan pada akhirnya tidak bisa tidak, engkau harus menjawabnya. Apabila engkau tetap bertahan, aku akan membunuhmu seperti dibunuhkan. Terima kasih. Guys, hari ini saya berada di ruas jalan Sudirman, meliput aksi atau apa namanya ini dari perempuan, Aliansi Perempuan Indonesia Sulut. Dan saya akan bertanya kepada yang katanya punya hak bicara, atau bukannya punya hak bicara, punya informasi apa aksi yang mereka lakukan pada sore hari ini. Oke. Dengan siapa nih? Baik, saya Arya dari Aliansi Perempuan Indonesia Sulawesi Utara. Ini aksi apa demo dan tujuannya untuk apa? Iya. Sebenarnya apa? Jadi ini adalah semacam aksi yang bentuknya berupa panggung seni. Jadi di panggung seni ini kami menyampaikan keresahan-keresahan yang kemarin waktu tanggal 1 September belum sempat kami sampaikan dan tidak didengarkan gitu. Jadi Aliansi Perempuan Indonesia itu kemarin juga sempat terlibat dalam aksi besar tanggal 1 September. Akan tetapi kan situasinya anggota dewannya tidak mau menerima begitu. Nah, di sini di forum ini kami mencoba untuk menyampaikan kembali keresahan-keresahan terutama perempuan-perempuan di Sulawesi Utara. Di sini ada teman-teman yang bergabung, ada juga teman-teman dari kelompok disabilitas, kemudian teman-teman mahasiswa, ada teman-teman juga dari bantuan hukum, pengacara, dan juga ada teman-teman dari pekerja seni. Tidak hanya perempuan, kawan-kawan laki-laki juga terlibat aktif untuk kemudian memberikan support bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini harus disampaikan, harus dilakukan agar supaya masyarakat Sulawesi Utara tahu bahwa perempuan di Sulawesi Utara itu juga kritis, juga mampu membaca situasi dan kondisi bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Lu boleh tahu apa yang tidak baik-baiknya di Indonesia khususnya pemerintahan Pak Presiden Prabowo? Baik, ini bukan cuma ke Presiden Prabowo hari ini ya, tapi memang ada sistem yang sudah terbangun sejak lama bahwa
pemerintahan kita tidak pro rakyat. Ya, kita bisa lihat yang membangun kesadaran masyarakat, yang kemudian membangun amarah masyarakat itu jelas-jelas adalah Dewan Perwakilan Rakyat kita. Begitupun di Sulawesi Utara, tidak ada sikap yang kemudian mereka tegas untuk mendukung masyarakat. Dikala masyarakat kesusahan secara ekonomi, dikala masyarakat susah mencari pekerjaan, dikala harga-harga semakin naik, sampai detik ini Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Utara terkhususnya tidak ada sikap yang tegas. Dan ketika pun Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia punya banyak fasilitas yang kemudian dinaikkan, mereka punya tunjangan dinaikkan, mereka punya gaji dinaikkan, itu sama sekali tidak benar, tidak baik, dan itu menyakiti, melukai perasaan rakyat. Oke, sasaran Anda dan teman-teman itu Untuk kegiatan ini, Dewan DPR ya. untuk kegiatan ini sasaran kami adalah pembangunan opini publik, ya, agar supaya masyarakat tahu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Sulawesi Utara ini tidak baik saja. Ada penggusuran di Kalasei, di Kalasei 2 ada penggusuran tanah masyarakat, kemudian ada di Karangria, di Tuminting itu ada penggusuran untuk reklamasi, di Bitung ada juga masalah tentang lingkungan, pabrik-pabrik yang kemudian tidak bertanggung jawab untuk limbah mereka. Di daerah juga Minahasa Utara ada juga penggusuran. Di banyak tempat di Sulawesi Utara, Bapak Ibu, masih banyak penggusuran. Dan hari ini kami mencoba untuk menyuarakan itu. Kalau tuntutan Anda ke anggota Dewan, apa saran Anda ke Bapak Presiden Prabowo untuk anggota Dewan? Baik, seperti yang menjadi skema nasional ya, bahwa kami berharap Presiden Prabowo tegas menindaki pertama semua DPR memberikan rekomendasi bahwa tidak lagi DPR ini bisa untuk melakukan hal-hal yang melukai perasaan rakyat, ya. Kemudian segera sahkan rancangan undang-undang untuk pengambilan aset korupsi. Kemudian hentikan segala bentuk intimidasi aparat yang ada di Indonesia yang terjadi. Segala bentuk kekerasan harus ditindaklanjuti, harus disikapi, dan juga kemudian melihat siapa aktor-aktor di balik itu semua. Terima kasih. Beliau kan yang memberikan pensiun atau gaji yang besar kepada anggota Dewan. Kenapa anggota Dewan yang harus diserang sekarang? Yang menaikkan gaji daripada anggota Dewan Bapak Presiden Prabowo. Kenapa yang diserang anggota Dewan? Ya karena mereka juga kayak mereka seharusnya anggota Dewan itu memiliki 3 fungsi, Pak. Penganggaran, legislasi, dan pengawasan, begitu. Presiden adalah eksekutif, ya. Kita harus bantu mengambil untuk membedakan itu. Walaupun misalnya presiden menaikkan, katakanlah untuk mengambil hati mereka dalam parlemen, tapi seharusnya DPR harus tahu rakyat mereka sedang tidak baik saja. Harusnya mereka menolak, bahkan kalau perlu melakukan tindakan yang tepat untuk kebijakan itu, begitu. Tidak menerima dengan senang hati, tidak bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke.